Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas materi gerak benda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Materi ini berdasarkan kompetensi dasar 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah gerak relatif, menentukan jarak benda, dan menentukan perpindahan benda. Adik-adik, mari kita perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian ketika di dalam mobil yang sedang melaju seolah-olah melihat pohon-pohon yang ada di pinggir jalan sedang bergerak? Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh mobil? Jika kita amati, mobil yang bergerak melewati seseorang yang berdiri di tepi jalan. Apakah mobil bergerak terhadap orang tersebut? Dari berbagai pernyataan dan fakta tersebut, apakah yang disebut dengan gerak? Untuk dapat menjawabnya, mari kita pelajari video ini sampai akhir. Sifat gerak menurut keadaan benda. 1. Gerak relatif, yakni gerak benda yang berdasarkan titik acuan benda tersebut diperbandingkan. Mari kita amati gambar berikut. Pada gambar terlihat 4 orang dengan posisi yang berbeda. 3 orang berada pada sebuah mobil dan 1 orang berada di pinggir jalan. Apabila mobil berjalan ke depan, maka apakah yang terjadi? Apakah mobil bergerak terhadap anak yang berbaju ungu? Ya, karena ketika mobil melaju ke depan, maka mobil akan meninggalkan anak yang berbaju ungu, sehingga jaraknya akan berubah. Yang kedua, apakah mobil bergerak terhadap anak yang berbaju merah? Ketika mobil melaju, sedangkan anak berbaju merah berada di dalam mobil, maka mobil tidak bergerak terhadap anak yang berbaju merah. Yang ketiga, apakah Pak Sopir bergerak terhadap anak yang berbaju biru? Pak Sopir dan anak yang berbaju biru berada di atas mobil, dan jarak mereka tetap sama. Jadi, Pak Sopir tidak bergerak terhadap anak yang berbaju. Yang kedua adalah gerak semu, yakni keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam, tapi seolah-olah bergerak. Contoh, gerak terbit dan tenggelamnya matahari. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, seolah-olah mataharinya yang bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi. Bumi mengelilingi matahari. Contoh yang lain adalah gerak pohon-pohon yang kita lihat dari dalam kendaraan yang sedang melaju. Yang ketiga adalah gerak nyata, yakni gerak benda yang benar-benar bergerak ditandai dengan adanya perubahan kedudukan, seperti halnya kuda yang sedang berlari, bola yang ditendang, dan lain sebagainya. Sifat gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama adalah gerak lurus, yakni gerak benda dengan lintasan lurus, seperti halnya kereta yang melaju pada lintasan berbentuk lurus, mobil yang bergerak atau melaju pada lintasan yang lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar, yakni gerak benda dengan lintasan melingkar, seperti halnya jarum pada jam dinding. Yang ketiga, gerak parabola, yakni gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Contohnya adalah ketika kita menendang sebuah bola dengan lintasan berbentuk setengah lingkaran.
Gerak benda pasti akan menimbulkan yang namanya jarak dan perpindahan. Kita langsung menuju contoh. Apabila seseorang bersepeda dari titik A menuju ke titik B sejauh 4 km, kemudian dia berbalik arah menuju ke titik C sejauh 3 km. Berapakah jarak yang ditempuh pesepeda tersebut? Untuk menghitung jaraknya, maka kita hitung seluruh lintasan yang dilalui pesepeda, sehingga jaraknya adalah titik AB ditambah BC. AB 4 km ditambah BC 3 km. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 7 km. Kemudian, apabila kita menghitung perpindahannya, maka perpindahan dihitung dari perubahan kedudukan posisi awal dan posisi akhir. Jadi, kedudukannya awalnya berada di titik A, terakhir di titik C. Ini yang kita hitung. Jadi, perpindahan dapat kita hitung dari 4 dikurangi 3. 4 AB 4 km dikurangi BC 3 km. Sehingga perpindahan yang terjadi adalah 1 km. Contoh kedua, seseorang bersepeda dari arah utara ke selatan, dari titik A ke titik B sejauh 4 km. Kemudian, dia berbelok ke arah timur menuju ke titik C sejauh 3 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Yang pertama, kita hitung jarak. Jarak, seperti contoh nomor 1 tadi, dihitung seluruh lintasannya. Jadi, kita hitung lintasan AB ditambah lintasan BC. AB 4 km ditambah BC 3 km, sehingga total jaraknya adalah 7 km. Berikutnya, kita akan mencari perpindahan benda, yakni perpindahan dari titik A menuju ke titik C. Kebetulan ini berbentuk seperti segitiga siku-siku. Jadi, untuk menentukan perpindahan AC, yakni sama dengan menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan triple Pythagoras, atau kalau kita tidak hafal triple Pythagoras, bisa menggunakan rumus Pythagoras. Mencari perpindahan AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah akar BC kuadrat. Jadi, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga 16 ditambah 9, atau akar 16 ditambah 9. Jadi, jumlahnya adalah akar 25. Akar 25 hasilnya adalah 5. Jadi, perpindahannya adalah 5 km. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dengan melihat titik awal. Berikutnya adalah rute atau denah yang menunjukkan dari rumah ke sekolah. Berapakah jarak dan perpindahan dari rumah ke sekolah? Kalau menghitung jarak, pastinya semuanya rute yang dilalui harus dihitung. Yang pertama yakni 500 meter ditambah 300 meter ditambah 100 meter, sehingga total jaraknya adalah 900 meter. Namun, apabila menghitung perpindahan, maka yang ditunjukkan adalah titik awal yakni rumah menuju ke titik akhir sekolah. Maka kalau kita tarik garis lurus adalah seperti ini. Nah, untuk menentukan perpindahan, maka kita tentukan sisi tegaknya, yakni sama dengan sisi yang dilalui oleh rute ini. Setelah belokan pertama, yakni kalau ditarik garis lurus, sisi tegaknya adalah 300 meter. Sedangkan sisi yang lainnya, yakni ini, dihitung dari total jarak sampai belokan pertama, yakni 500 meter, yakni ke arah timur, tetapi dia sudah balik ke arah barat sejauh 100 meter. Jadi 500 meter ke timur
dikurangi 100 meter ke barat, sehingga sisanya adalah 400 meter. Jadi perpindahannya dapat dihitung 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Jadi akar 90.000 ini dari 300 kuadrat sama dengan 90.000 ditambah 400 kuadrat 160.000. Jadi kalau di total menjadi akar 250.000. Akar 250.000 adalah 500. Jadi perpindahannya adalah 500 meter.